Panik, jadi nyuruh teman angkutin air minum dari dapur buat mandi. Tantangan. Pernah suatu ketika saya kehabisan lauk. Teman saya kehabisan lauk terus. Dan nggak ada lauk di tempat makan. Ternyata nggak semua orang seberuntung teman-teman di sini pernah nyantri gitu ya. Pertanyaan pertama, siapa yang pernah ketiduran waktu lagi sholat? Saya. Oke, ternyata apa? Kejadiannya gimana tuh ketiduran kok bisa? Gimana tuh? Di Pondok Hamalatul Quran itu mulai jam 2:30 sudah murotal, anak-anak sudah mulai dibangunkan, kemudian sampai jam 3 persiapan sholat tahajud bersama. Nah itu karena saya dan santri-santri lainnya masih baru, belum terbiasa bangun jam segitu. Pas sholat tahajud itu pas berdiri, yang namanya masih ngantuk-ngantuknya. Berdiri itu pas takbir kan itu baca imamnya baca setengah juz. Setengah juz, waduh berapa lama itu? Hampir setengah jam. Hampir setengah jam. Menunggu biasanya sambil bersandar. Nggak sadar. Ketika bangun sudah semuanya sudah duduk, kita masih berdiri. Santrinya kita terus kalau saat di depan itu tertawa semuanya biasanya. Malu dong ya. Yang itu kapok atau masih ketiduran Ya, lagi? alhamdulillah karena dilatih seperti itu ya kita Enggak ya? menjadi manusia sungguhan. Iya, jadi pertama kali dan terakhir kali ketiduran saat sholat. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan lain nih. Siapa yang pernah nggak mandi karena nunggu giliran? Karena kalau nunggu giliran mandinya lama gitu ya. Iya. Nunggu giliran mandi lama, kadang-kadang kehabisan air katanya ya. Iya. Jadi kadang ada di pesantren itu air itu dijatah gitu, jam segini nyala, jam segini mati gitu. Dan waktu itu Ayu tuh pernah lupa bahwasanya air itu sebentar lagi akan mati gitu kan. Jadi itu masih sabunan. Habis ya. Terus, aduh, Air gagal. mati. Gagal. Panik, jadi nyuruh teman angkutin air minum dari dapur buat mandi. Tantangan hidup sebagai santri. Yang sering jadi tantangan juga katanya makanan. Ya. Siapa yang pernah ngambil jatah makanan teman? Pernah ya? Gimana tuh? Menurut saya, Ketahuan nggak? seorang santri itu dari pengalaman saya, seorang santri itu bukan cuma soal suka, tapi soal duka. Jadi pernah suatu ketika saya kehabisan lauk. Teman saya kehabisan lauk terus. Dan nggak ada lauk di tempat makan. Akhirnya teman saya menyarankan, "Udah yuk, apa adanya. Apa yang ada di tempat makan." Oke, kita berangkat. Set. Ambil nasi, sepiring nasi, tuh kan. Ambil sedikit garam. Cukup. Makan. Di situ ada rasa persaudaraan di kala duka gitu. Jadi bukan cuma soal suka gitu menurut saya. Erat hubungan antar sesama santri gitu. Jadi ini korban justru jatahnya mungkin diambil temen, jadi terpaksa makannya pakai garam aja gitu ya waktu itu Korban ya. berarti. Korban ya. Nah, pelaku, kalau pelaku ada juga mengambil jatah teman. Ini pelakunya ini. Pelaku semua. Pelaku semua gitu ya. Karena terbatas memang diajarkan untuk sederhana gitu ya sebetulnya kehidupan sebagai santri. Nah, Saya mau tanya ini. Kalau puasa dari rumah sih sebenarnya pertama kali ya. Jauh dari rumah sekali, 2 kali. Sudah beberapa kali pernah selama di pondok dulu 3 tahun. Walaupun sebelumnya pernah mondok, jadi kebetulan pondoknya itu nggak terlalu jauh dari rumah. Jadi kalau seandainya pengen pulang ya tinggal pulang. Seminggu sekali bisa pulang. Kalau mengabaikan perasaan sih mungkin rindu berat. Luar biasa. Puasa di luar rumah itu udah biasa sebenarnya karena udah terlatih dari semenjak SMA jadi. Sedih, sangat berkesan sekali. Ya pastinya ada kangen dari keluarga, itu pasti kangen namanya keluarga.
menderita juga sih sebenarnya. Memang di sini ini memang tempat yang sangat berbeda yang pernah saya rasakan. Ya gitulah, campur aduk intinya. Tetap yang namanya rasa rindu itu juga berat gitu ya. Kalau di rumah kebanyakan tidur. Kalau di rumah biasanya saya jarang di rumah kalau puasa. Kalau di rumah biasanya tuh kan kebetulan rumah saya dekat majelis taklim ya. Jadi kadang saya suka ikut tidur lah di majelis itu. Main game. Kalau misalkan di rumah tuh kerjaannya nganggur, jadi tuh stagnan. Misalkan dari pagi ya tidur, habis ngaji, bangun-bangun zuhur, saat zuhur, tidur lagi. Kegiatan kesukaan saya di sawah. Tapi tuh suasana Ramadannya dapet. Bantu jaga toko, bantu di pondoknya dulu, di Langgar. Biar tidurnya lebih berpahala gitu kan. Kan tidurnya orang berpuasa berpahala. Jadi biar lebih berpahala tidurnya di majelis taklim. Apa ya? Kalau dikangenin banyak sekali yang dikangenin. Kangen masakan ibu gitu. Rindu kayaknya. Itu kangennya itu sama sawah biasanya. Lama nggak pulang kangen sama sawah. Rasa bersama, kebersamaan dengan keluarga. Suasananya. Sambalnya ibu. Momen kebersamaan gitu, makan bareng, kumpul bareng, canda bareng kan. Sama orang tua, sama teman, sama keluarga gitu, keponakan. Terutama waktu ini sahur buka bareng sama keluarga. Nggak bisa diceritain, enak soalnya. Sudah lama nggak ketemu sama adik. Biasanya puasa itu selalu bareng sama adik. Dan tahun ini ya mau gimana lagi, ini sudah jadi konsekuensinya. Saya harus rela nggak puasa di rumah. Video call. Biasanya sih video callan tiap 1 minggu sekali. Kalau ada kangen gitu sedikit terobati lah. Kita bisa telepon gitu, bisa video call. Cuma emang tapi tetap aja kurang gitu. Ya biasanya kalau kangen sama rumah, telepon sama orang tua yang di rumah, saudara-saudara di rumah. Itu salah satu cara saya untuk mengobati gimana mengurangi rasa kangen ini yang ada kepada keluarga yang ada di Madura atau di kampung kelahiran. Paling cuma telepon rumah gitu, kangen gitu. Kita pengen lihat senyuman ibu gitu, kita tinggal video call, mah tolong senyum dong. Kita bisa dapat di situ. Cuma tetap aja ada rasa kurang lah di situ. Ya mendukung, ya nggak apa-apa, malah mendukung. Sebenarnya saya sih dapat izin, cuma mungkin orang tua saya berusaha mengikhlaskan lah, karena memang tidak terbiasa jauh dari saya juga gitu. Saya tidak terbiasa dan mereka juga tidak terbiasa. Biasanya saya memang di rumah terus, sering di rumah gitu. Mondok pun sering pulang. Jadi ketika saya rindu atau mereka rindu, saya tinggal pulang gitu. Jadi ini pengalaman pertama. Saya jauh dari orang tua, nggak bisa pulang, apalagi lebaran di sini. Gitu. Alhamdulillah dari rumah itu semuanya mendukung. Tetap mendukung saya tetap di sini dan selalu mensupport agar saya tetap tetap semangat ada di sini. Sebentar. Bismillah, Pak. Minta doanya. Habib di sini rindu plus kangen juga. Ya, doain anakmu ini yang durhaka, sering males. Pokoknya serba salah di rumah, nggak bantuin.
Semoga Bapak, Ibu sehat selalu, diberikan rezeki yang mudah, halal, barokah, dan juga doain supaya anakmu ini yang bandel ini sukses dan juga gampang menuntut ilmu di sini. Amin. Mungkin Bu, apa ya? Ya Bu, doakan biar apa ya? Minta doanya biar sukses. Iya gitu kan Om. Untuk orang rumah, yang pertama yang saya harapkan dan paling saya harapkan itu adalah doa restunya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Itu yang saya harapkan, karena yang dunia yang akan saya hadapi tidak sebatas seperti yang kemarin, akan tetapi akan lebih berat dunia yang akan saya hadapi. Maka doa dan restu orang tua itu yang saya harapkan, terutama program setelah ini yang akan saya programkan, yaitu di mana untuk melamar di sebuah sekolah ngajar, dan juga di sana sambil ngajar saya pengennya mau lanjutkan S2. Itu yang saya harapkan. Dan setelah itu di tengah-tengah perjalanan S2 pengennya saya itu programnya sambil menikah. Dan itu keinginan saya adalah doa dan restu beliau yang saya harapkan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih atas dukungannya, dan terutama sama ibu, sama bapak, sama kakek, sama nenek, adik yang sudah tetap mendukung meskipun saya harus tetap di sini sampai Lebaran, meskipun nggak bisa nemenin di 2 hari yang spesial, di 2 momen yang spesial. Pertama mungkin buat mama ya, buat mama jaga selalu kesehatan gitu. Istirahat yang cukup, jangan sampai kecapean gitu. Jangan terlalu memikirkan saya gitu. Kemudian buat abah, jaga juga kesehatan, lemburnya dikurangi, begadangnya dikurangi. Terus buat adik-adik tersayang, mungkin yang mulai kangen dimarahin atau disuruh lagi, harap bersabar, 2 bulan lagi selesai. Mudah-mudahan kalian semua tetap dapat keberkahan di Ramadan ini.